Izinkan saya cerita sedikit pengalaman saya dan pengalaman banyak pria lainnya. Lebih dari 30 juta orang Indonesia diprediksi akan menderita obesitas dan diabetes di tahun 2030. Saya ingin tahu competitive advantage apa yang dirasakan langsung oleh customer. Kalau nyari investor kayak Ibu Antarina, kamu nggak bakal mau beliau. Saya senang sekali menjadi sebuah movement ya, kali mungkin new trend. Kalau di luar mungkin ya orang sudah sangat conscious, terutama kayak di Singapura, Amerika ya. Salam diplomat, perkenalkan saya Dara, CEO dan founder dari Dengerin dan saya siap bikin gebrakan. Setiap orang pasti pernah merasakan titik terendah atau fase terendah dalam hidupnya. Kita sering dengar bahasa anak muda sekarang, seperti overthinking, insecure, burnout, dan ada satu fase di mana kita benar-benar udah nggak bisa simpen cerita itu sendiri. Tapi takut cerita pada orang yang salah, takut akan judgement, dan rahasia yang tidak terjaga. Dengerin hadir sebagai solusi, di mana kita bisa bebas bercerita pada orang yang tepat, 24 jam ready, dimanapun, kapanpun, saat itu juga no judgement dengan rahasia terjaga. Dengan 3 fitur utama yaitu chat, call, dan video call. Kemudian, apa sih yang membuat kita berbeda dengan aplikasi lainnya? Yang pertama, kita merupakan aplikasi satu-satunya yang menawarkan 24-hour service dan immediately consultation saat itu juga ketika dibutuhkan. Dan kita telah bekerja sama dengan lebih dari 100 konselor dan psikolog yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk financial projection sendiri, setiap satu sesi chat, 1 jam sesi chat, 40.000 dengan per bulannya ada 2.000 sesi konseling. Kita optimis di tahun pertama setelah launching kita akan masuk ke 1,2 M dan akan terus bertumbuh sampai ke 31 miliar. Untuk mendukung revolusi mentalitas Indonesia, kami membutuhkan dana hibah sebesar 400 juta dengan penggunaannya adalah sebagai 30% di marketing, 40% di infrastructure, dan 30% adalah di aplikasi development. Bukan kulit aja yang butuh perawatan, tapi hati dan pikiran juga. Terima kasih. Dara, kan kalau kita ngomongin masalah Gen Z, mental health itu tuh memang kalau kita lihat tuh sebenarnya kan di millennials ada, di Gen Z ada, sekolah ada, rumah tangga ada. Dan gimana caranya yang tadinya orang nggak mau ngomong, akhirnya bisa ngomong di sini. Di awal kita membuat, saya takut sebenarnya ini hanya asumsi belaka bahwa benar nggak sih orang itu semudah itu gitu untuk mengeluarkan ceritanya. Makanya di bulan Mei saya coba research dan melakukan trial. Ternyata memang Gen Z agak terbuka ya mereka. Jadi mereka lebih prefer untuk bercerita pada orang yang tidak mereka kenal. Nah sehingga di sini kita dengan harga yang lumayan affordable, kita bisa cerita apapun yang kita rasakan. Terus pencarian psikolog atau konselor yang cocok itu bagaimana ya Bu ya? Oke, sebenarnya di aplikasi kita bisa pilih siapa saja, bisa bebas pilih. Oh. Kita ada sistem rating. Jadi untuk konselor sendiri di situ ada penilaian paling tinggi, ada star yang paling tinggi. Mungkin teman-teman bisa cek pilih dari yang populer, atau di situ ada juga apa mau diskusi masalah percintaan, ada spesialisasinya sendiri. Jadi cocok-cocoknya dari situnya ya? Iya. Dari ratingnya saja? Iya. Bukan gitu. specifically kebutuhan pengguna nanti ya? Kalau untuk UI UX atau di dalam aplikasinya, kita coba desain sesimpel mungkin sehingga step-step mereka memilih psikolog atau konselornya itu tidak kesulitan. Jadi pertama kita share dulu mau milih topik apa nih gitu. Jadi bisa pilih sendiri atau mau dari masalah apa gitu, misal percintaan. Nah kita ada rekomendasi nih gitu, mau pilih yang mana, ada star tertinggi sampai terbawah. Ada B2B package-nya nggak? Jadi karena sekarang kita memang marketnya kan baru coba untuk B2C, dan memang sudah ada beberapa permintaan untuk B2B, tapi kita belum prepare untuk ke arah sana, jadi memang mungkin harus dipersiapkan secepatnya sih. Oke, keren Dara, karena saya tahu
Kemarin saya diskusi beberapa teman ya, memang tingkat stres milenial sekarang tinggi banget ya. Dulu mungkin juga tinggi, tapi kan nggak kayak sekarang. Betul. Kamu jeli banget membuat sebuah bisnis idea. Kompetitormu siapa ya? Karena di dunia begini tuh yang bisa bertahan itu cuma nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, selalu tuh marketplace gitu. Pak Helmi tadi bilang kompetitor semakin banyak gitu. Kamu harus bisa bikin diferensiasi. Kalau memang udah punya diferensiasi tapi lambat untuk melakukan eksekusi, ya sudah keduluan, hilang kesempatan. Oke Dara, sukses ya. Oke, keren ya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini tuh saya agak bahagia ya sebenarnya. Saya nggak memikirin masalah juara berapa itu bonus. Cuman dalam hati itu pengen gimana caranya mengeluarkan yang terbaik gitu. Dan tadi suasananya positif. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya Ria, CEO dan co-founder dari Otera. Lebih dari 30 juta orang Indonesia diprediksi akan menderita obesitas dan diabetes di tahun 2030. Junk food yang tidak sehat selalu jadi pilihan favorit mereka ketika sedang terburu-buru. Dikarenakan, opsi dari makanan sehat sendiri masih sangat menyulitkan dan juga mahal. Otera, kami hadir ingin memberikan solusi makanan yang praktis, tinggi nutrisi dengan harga yang terjangkau. Melalui produk kami, Ready to Drink Meal, dengan kandungan nutrisi lengkap yang telah diformulasikan khusus oleh tim food tech dan juga nutrisionis kami. Terbuat dari bahan-bahan plant-based seperti roll oats, soy protein, brown rice protein yang dikemas dalam bentuk on the go sehingga mudah dikonsumsi dimanapun dan kapanpun. Sebagai sarapan yang praktis, quick lunch, bahkan dinner replacement dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari 15.000 per botol saja. Berikut adalah competitive landscape dari industri meal replacement sendiri. Di Indonesia, sudah ada beberapa kompetitor di industri meal replacement seperti WRP, Flim Meal, Quick Start. Namun, para meal replacement yang ada di pasaran, rata-rata mereka bentuknya powder, yang artinya Otera memiliki keunggulan dari aspek kemudahan konsumsi. Tidak hanya itu, rata-rata meal replacement di pasaran juga memain di positioning niche women weight loss market. Sementara Otera sendiri, kita basically adalah healthy fast food yang bisa dikonsumsi oleh siapapun. Sehingga dari aspek kompetisi juga, kita juga benchmark dengan kompetitor di luar Indonesia. Konsep dari Ready to Drink Meal ini sebetulnya sudah sangat populer di negara seperti US dan UK. Di UK sendiri ada salah satu leading brand namanya Huel yang sudah berdiri sejak tahun 2014 dan kini sudah punya valuasi lebih dari 1 juta US dollar. Berikut adalah projections Otera untuk 3 tahun ke depan. Kami memproyeksikan adanya peningkatan revenue dan juga net margin di setiap tahunnya. Berikut adalah strategi yang akan kami lakukan untuk mencapai proyeksi tersebut. Untuk mengakselerasi pertumbuhan kami di tahun pertama, tahun depan, kami akan membutuhkan pendukungan dana senilai 500 juta rupiah dari DSC yang akan kami alokasikan ke 3 hal. Melalui pendanaan ini, kami optimis bisa mencapai annual revenue senilai 5 miliar rupiah di tahun depan. Visi dari Otera sederhana. Kami ingin berkontribusi terhadap isu gizi di Indonesia. Kami ingin berkontribusi membuat nutrition become more accessible di Indonesia. Kami sudah mulai dari langkah kecil melalui program donasi makanan bergizi kami, dan kalian semua di sini bisa membantu kami memperluas dampak ini. Together, we can make Indonesia a healthier place for all. Terima kasih atas perhatiannya. Aku percaya bahwa kamu strong founder dan kamu punya background yang menarik secara tim. Kalau ternyata aku pengen kamu di tahun 2025 revenue-nya 2 kali lipat menjadi 250 M. By now, kamu punya kepikiran apa untuk mengejar revenue tersebut? Karena ini masalah company, aku invest di sebuah company yang kira-kira memang bisa memutar dana yang sangat baik gitu. Iya, oke. Sebenarnya di tahun 2025 satu big goals kita adalah yang saya cantumkan di product roadmap adalah kita pengen OEM. Jadi kita pengen outsource semua proses produksi kita keluar. Kenapa pengen seperti itu? Implikasinya adalah satu paling krusial di shelf life. Karena kita paham betul shelf life itu menentukan seberapa besar kita bisa distribusi. Sehingga dengan adanya OEM, target besar kita adalah produk kita tuh bisa shelf life stable 6 bulan di luar suhu kulkas dan itu tetap no preservative, semua kandungan gizi sama gitu. Jadi kita mengejar ke sana. Bagaimana kita bisa mengejar ke sana?
sana is a distribution game for me gitu, dan juga sudah beberapa kali ditekankan oleh Coach Jupaka juga. Menurut saya yang paling penting adalah fokus bagi Otera saat ini. Market di Jawa ini masih besar gitu, jadi jangan buru-buru kita ekspansi ke Sumatera dan lain sebagainya. Fokus di market Jawa ini, dan kita akan betul-betul memperkencang baik dari segi branding di social media maupun komunitas kita itu sendiri. Saya menaruh harapan besar di community building ini, karena saya ngerasa community ini akan jadi source of sesuatu yang powerful kemudian bagi Otera di kemudian harinya. Gitu. Ya, senang sekali melihat presentasinya, singkat, padat, berisi. Saya senang sekali menjadi sebuah movement ya, kali mungkin new trend. Kalau di luar mungkin ya orang sudah sangat conscious, terutama kayak di Singapura, Amerika ya. Di sini saya lihat variannya flavor ya, by flavor ya. Betul. Sedangkan mungkin ya nggak tahu, ini mungkin saya aja atau waktu saya di luar saya lihat ada beberapa brand yang cukup catchy karena kebutuhan orang beda-beda, atau orang yang sama tiap hari bisa beda-beda. Hari ini saya mau energi, minggu depan saya mau detox misalnya. Nanti apakah bisa ke sana? Iya, tadi sih Pak Ronald ada kasih insight yang menarik ya. Katanya orang-orang di kota-kota besar punya kebutuhannya beda-beda. Kenapa Otera mungkin kedepannya bisa bikin diversifikasi produk, mungkin ada yang memperhatikan pH harus lebih basah gitu, atau kita bikin paket yang memang untuk orang punya kebutuhan khusus, ada diabetes, mungkin orang harus yang sugar free. Ada beberapa insight menarik dari Pak Ronald untuk diversifikasi produk kedepannya sih. Jadi menurut saya itu interesting banget, bisa jadi salah satu bahan kita untuk diskusi nantinya. Oke, Bu Antarina? Oke, saya tahu Anda udah tulis ya competitive advantage-nya. Saya ingin tahu competitive advantage apa yang dirasakan langsung oleh customer sehingga dia merasa ini adalah minuman yang saya perlukan yang berbeda dengan yang lain. Oke, ada 2 poin sih Bu Antarina yang dirasakan customer kita, dan itu yang menjadi word of mouth, mereka merekomendasikan kita ke customer lain. Satu, dari aspek kepraktisan. Praktis ini yang membuat mereka repeat and repeat again. Efek yang terhadap tubuh bagaimana? Oke, kalau memang betul dari ngomong secara lengkap nutrisi itu tidak bisa dirasakan. Jadi yang kerasa pertama adalah pencernaan lancar. Karena nutrisi terpenuhi, detox semua lancar, itu langsung obvious kelihatan. Jadi customer kita subscribe seminggu, mereka udah nggak ada lagi masalah pencernaan. Jadi itu yang menjadi message mereka komunikasi kepada customer lain. Exactly. Pertanyaan saya di situ. The most effective marketing strategy adalah word of mouth. Impact-nya 92%. Anda udah dapat pendapatan tuh. Ya, yang larinya ke word of mouth. Right? Ya. Sementara Anda minta 500 juta, 45% which is 225 juta untuk expand market penetration which is branding awareness. Buat kami investor, lah kan Anda sudah punya keuntungan 20%, which is 1,9, 1,78. Ya, you can do anything a lot with the branding. Jadi memang betul Bu Antarina, tapi itu sebenarnya selaras dengan ambisi kami ya di co-founder, seberapa cepat kami ingin growth gitu. Dari projection yang kami berikan di tahun depan kami menargetkan ada pertumbuhan sangat signifikan, yaitu 600%. Ya, dengan berapa ratus juta tadi itu mau Anda spend untuk branding market penetration, apa sih yang Anda harapkan bisa langsung naik 600% dengan adanya tambahan uang itu? Ya. Bedanya apa dengan dianggap organik lah ya. Organik itu pun kalau begitu bagus itu juga cepat. Baik, Ria, saya sangat happy banget, decknya bagus, jelas gitu, dan pitchingnya keren ya, sukses ya. Tapi yang tadi tolong dirapin ya. Ya, siap. Ya, masalah legal dan semuanya. Thank you. Terima kasih, sukses. Udah, terima kasih. Pitching tadi overall cukup lancar ya. Aku seneng banget tadi pas masuk cukup deg-degan gitu. Karena lihat teman-teman yang keluar, aduh kayaknya mukanya udah pucat semua. Pas masuk coba pitching, menyampaikan yang terbaik karena udah latihan dari kemarin. Seneng banget pas dapat komentar dari Pak Helmi, katanya dia cukup seneng dengan presentasinya jelas, clear. Aku seneng banget sih dari sana gitu. Cuma paling dari Bu Antarina ada ngasih beberapa pertanyaan terkait dengan penggunaan dana hibah sih. Jadi we'll see nanti pengumuman nanti bisa dapat dana hibahnya berapa. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan,
saya Yudan Pranata dari Troya Academic Platform, sebuah sosial media berbasis perpustakaan digital. Ya, saya akan memulai presentasi saya pada hari ini dengan menampilkan beberapa angka yang menarik perhatian saya. Karena kebetulan dulu waktu sekolah, saya nilai terbaik itu matematika. Jadi harapan saya dengan memulai dengan angka, nilai saya di pitching hari ini dapat nilai yang baik. Oke. Nah, Nice try. apa arti angka-angka berikut? Angka-angka berikut adalah angka-angka dalam satuan juta jumlah peserta didik di beberapa negara di Asia Tenggara. Seperti yang kita lihat, Indonesia memiliki 55 juta peserta didiknya, yang mana itu sama dengan 91,6 kali lebih banyak dibandingkan negara Singapura dan 11 kali lebih banyak dibandingkan negara Malaysia. Jika kita mengacu ke hukum probabilitas, seharusnya Indonesia memiliki peluang 91 kali lebih besar dibandingkan negara Singapura untuk menemukan peserta didik potensial. Tetapi faktanya, hasil survei PISA yang merupakan program penilaian berskala internasional, tingkat sains, literasi, dan numerasi Indonesia masih selalu berada di bawah rata-rata. Untuk itulah TAP hadir. TAP hadir sebagai sebuah platform ekosistemik demi akses pendidikan yang rata. TAP ingin membuat siswa di Indonesia dapat belajar apapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Bisnis modelnya sangat jelas. Aplikasi dapat dipersonalisasi dan digunakan oleh sekolah secara gratis. Dan TAP akan mengambil keuntungan 45% dari penjualan konten digital yang bisa berupa e-book, audiobook, videobook, dan games edukasi. Nah, untuk memaksimalkan potensi bisnis kami menggunakan sistem afiliasi untuk input dan outputnya. Saat ini sudah ada 41 publisher yang bekerja sama dengan kami. Lalu untuk sistem pemasaran, kami juga menggunakan sistem kemitraan. Sehingga saat ini TAP sudah ada di 14 provinsi tanpa mengeluarkan biaya yang begitu besar. Kita akan berbicara mengenai market size. Saat berbicara mengenai market size, saya akan berbicara mengenai sekolah. Yang mana jumlah sekolah di Indonesia itu ada 217.000 lebih yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dana BOS yang tersedia adalah 52,7 triliun. Kenapa saya berbicara mengenai dana BOS? Karena setahun ke belakang, 90% transaksi di TAP itu adalah alokasi dari dana BOS. Ya, lalu kita beralih ke serviceable-nya. Saat ini TAP sudah berada di 14 provinsi di Indonesia. Di 14 provinsi tersebut terdapat 159.000 lebih sekolah, dan dana BOS yang tersedia adalah 32 triliun. Jika kita mengacu ke dalam pemerintah, ya 20% dari dana BOS itu boleh dialokasikan untuk pembelian konten, yang mana bisa konten fisik maupun digital. Maka target yang bisa kita serap itu sebesar 6,5 triliun rupiah per tahunnya. TAP pertama kali dirilis di tahun 2021, tepatnya di bulan September, dan sampai dengan saat ini TAP sudah digunakan oleh 2.300 lebih sekolah yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia, dan secara aktif digunakan oleh 200.000 lebih siswa, dan menciptakan 1 miliar revenue di 1 tahun pertamanya. Nah, pencapaian ini kita... Revenue-nya di tahun berapa? 2001-2022? Ya, antara 1 tahun. Nah, dan ini kita capai dengan skema bisnis bootstrapping. Jadi kita belum mendapatkan pendanaan dari luar. Oleh sebab itu, besar harapan kami mendapatkan dana hibah dari DSC sebesar 801 juta yang akan kita kembangkan untuk mencapai MVP kedua dan mengakuisisi user lebih banyak lagi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, besar harapan kami untuk dapat bertumbuh bersama DSC untuk pendidikan dan akses kualitas pendidikan yang lebih baik. Saya Yudan Pranata, terima kasih. Kalau dana BOS-nya sudah keluar, saat ini orang mau karena ada dana third party yang tanpa dia apa-apain bisa diakselerasi ke TAP. Siap. Kalau tiba-tiba dia harus pakai dana sendiri nih, kenapa? Tapi kalau kemudian dia tidak memanfaatkan dana third party, kenapa si sekolah ini harus ngambil super app TAP ini? Ya, jadi salah satunya juga kita melakukan pemasaran itu dari atas dan dari bawah. Jadi dari atas kita juga kuat. Kita melakukan kerjasama beberapa dengan pemerintah daerah, dengan dinas perpustakaan, dengan dinas pendidikan, sehingga kita ada kolaborasi dengan mereka. Gitu. Sehingga tapi dari bawah kita customer relationship juga dikuatin. Gitu. Jadi saya rasa setelah atas dan bawah ini kita bisa pegang. Nggak kejawab Mas Yodan. Siap. Dana BOS. Dana BOS itu bukan soal kedekatan. Memang ada alokasi. Betul. Tapi nggak apa-apa, nanti kita elaborasi. Cuman Siap. kayaknya dirimu nggak tahu sih, karena dreaming sama execution itu totally different kan. Oke, nah, siap. gua nggak dapet nih tengah-tengahnya. Once amit-amit dana BOS ini, intinya plan B-nya gua nggak ngeliat itu. Selama masih ada dana BOS, harusnya TAP bisa akselerasi. Selama ada dana BOS. Yang paling problem kalau pemerintahnya ganti, dana BOS-nya ganti, gua belum menemukan kenapa TAP ini menjadi opsi yang oke buat
saat ini, situasi saat ini. Karena sekarang 90% transaksi kita itu dari serapan dana bos. Terus Coach Jupaka tanya, lah kalau misalkan dana bos udah nggak ada gimana gitu. Nah, walaupun sebetulnya bos itu kan ada di undang-undang ya gitu. Jadi kalau untuk mengganti itu pasti butuh waktu lebih kayak 5 tahun atau lebih gitu. Tapi kalaupun memang itu kejadian, gitu, kami sudah menyiapkan skema bisnis model lainnya sebetulnya. Kemampuanmu presentasi oke, deckmu, cuman menurut saya deckmu itu kalau nyari investor kayak Ibu Antarina, kamu nggak bakal mau beliau. Kenapa? Tulisannya terlalu kecil, nggak kelihatan dia. Kalau mau pakai Steve Jobs, aliran one slide, one message. Jangan tumpuk semua sehingga tulisan kecil-kecil. Celakanya investor-investor tuh matanya suka kayak kami gini tuh. Ngeliat kecil, apa sih tulisannya? Gimana kita bisa mutusin kalau bacanya aja sudah susah. Siap. Saya menggunakan salah satu edutech ya, digital itu dari Finlandia. Kenyataannya dia kembali kepada saya nanya, Bu, bagaimana ya? Kok orang-orang tidak bisa mengutilisasi seperti yang diharapkan dan seperti yang terjadi di Highscope. Maksudnya Highscope mengutilisasinya secara benar, sesuai dengan yang diintensikan, diniatkan oleh pendirinya di Finland. Dari pasukan Paradigm yang paling menjadi konsideran saya untuk diimprove adalah masalah produk kami. Produk kami itu masih butuh benar-benar kita perdalam lagi, utamanya bagaimana konten digital ini dapat sampai ke siswa gitu dan dapat dinikmati dengan enak. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Haidar, saya founder dan CEO dari Nasi Kulit Surga. Izinkan saya cerita sedikit pengalaman saya dan pengalaman banyak pria lainnya. Dulu waktu pacaran, kita tuh sering nyari tempat-tempat buat nongkrong yang murah. Salah satunya tempat kita dulu KFC. Saya sama pacar saya dulu ya, mantan saya dulu gitu kan, sering nongkrong, makan. Kalau dia pesan ayam, kulitnya tuh selalu ditaruh di akhir. Katanya paling enak. Nah, suatu waktu tuh saya ambil kulitnya. Tiba-tiba waktu saya makan kulitnya, saya didiemin. Dianggap bahwa, kok kamu nggak sayang? Kok kamu ngambil kulitku sih? Saya didiemin selama 2 hari. Rasanya nggak enak. Aku heran, kenapa kulit itu bisa jadi sebuah masalah dalam hubungan? Bahkan kalau dibalik, kalau kita sebagai cowok ngasih kulit ke orang, ke pasangannya, kita dianggap pahlawan di situ. Tapi karena itu juga, saya percaya bahwa kulit itu adalah bagian paling enak dalam ayam. Dan itu juga yang ngebuat saya akhirnya ngebuat outlet pertama saya di tenda UGM dengan modal 10 juta. Nasi Kulit Surga, nasi kulit pelopor di Indonesia. Udah kita tahu gimana caranya bikin narasi yang lebih baik gitu kan. Gimana bikin interest orangnya, karena Pak Helmi juga bilang di 30 detik pertama itu hal yang penting. Kita pengen ngebuat narasi itu agar di 30 detik pertama itu audiens tuh interest sama kita gitu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga sekarang, kita telah hadir di 20 kota di Indonesia. Berapa outlet? Ada 34 outlet sekarang, Pak. Gitu kan. Dan produk-produk kami ada produk original, produk bumbu rempah, produk bumbu Madura, seaweed, dan bacem asli Jogja. Kita selalu bermain di comfort food. Di F&B erat kaitannya sama inovasi produk untuk ngebuat MVP produk selanjutnya. Itu nggak gampang. Karena itu kita ingin lebih dekat dengan konsumen. Akhirnya kita taruh barcode di setiap box kita, di setiap outlet kita, agar konsumen lebih gampang menyampaikan sesuatu kepada kita. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka nggak suka, atau apa yang mereka inginkan. Dari situ kita bisa membuat produk lagi yang baru, bukan berdasarkan insting lagi, tapi berdasarkan data apa yang mereka inginkan. Di situ yang ngebuat kita bisa masuk penetrasi lebih cepat. Di skema bisnis kita ada 3 macam, ada franchise, ada partnership, dan ada outlet mandiri. Kalau kita lihat traction kita, dari tahun 2018 kita menjual 40.000 item. Dan di 2021 total item yang terjual hingga 1,7 juta item terjual dalam 1 tahunnya. Nah, di situ kita sadar bahwa GMV kita pada tahun 2021 sebesar 21,9 miliar rupiah itu masih di 0,0005% dari total market olahan ayam di Indonesia. Di mana dari situ kita emang ada 34 outlet, di mana 6 outlet adalah milik pribadi, 10 outlet untuk partnership, dan sisanya adalah franchise. Dan kita juga telah direview lebih dari 500 influencer secara organik tanpa kita mengeluarkan biaya. Di situ kita makin percaya bahwa produk ini adalah produk market fit dan memiliki potensial ke depannya yang cukup besar. Karena itu kita ingin eskalasi yang jauh lebih besar lagi dan kita meminta dana hibah sebesar 509 juta rupiah di mana ditujukan untuk ekspansi 10 outlet, untuk pembelian alat produksi, untuk mengurangi COGS dan marketing untuk lebih brand awareness produk kami dan brand kami.
Dan dengan dana hibah ini, kami percaya di tahun 2025 kita bisa mencapai revenue sebesar 180 miliar dengan 60 outlet pribadi dan 100 outlet franchise. Terima kasih, saya dan para lelaki yang ingin menjadi pahlawan untuk pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda chefnya juga? Saya yang masak pertama yang masih saya sih Pak. Karena produk ini tuh produk yang cukup simpel, makanan rumahan dengan bumbu rumahan juga sih. Tapi ada resepinya, ada bumbu-bumbu tertentu kah? Iya, awalnya kita ngebuatnya dengan simpel ya, tapi seiring berjalannya waktu kita mulai standarisasi itu dengan gramasinya, dengan cara pengolahannya seperti itu sih. Lalu apakah ada bumbu tertentu yang unik gitu, yang nggak bisa di-copy orang yang dipegang sama? Jadi semua pengolahan bumbu dari kita menggunakan banyak rempah macam-macam ya, detailnya gitu. Nah itu kita olah di central kitchen kita. Jadi setiap outlet yang ada di sana, kita standarisasi dari sana. Dan tidak ada yang mereka bisa memecah resep itu. Di setiap outlet dimanapun kita berada gitu kan. Nah pertanyaan yang saya ini mengenai financial projection ya. Iya Bu. Ini kebutuhannya adalah dana hibah 509 juta ya. Betul Ibu. Di sini tertulis tidak termasuk license fee, royalty, dan lain-lain. Jadi ini hitungan dari profitability dari dana hibah. Iya Ibu. Iya kan? Iya Bu, benar. Padahal Anda punya franchiser sebagai yang utama, induk, kan dapat juga untung dari sini kan? Benar Ibu. Nah ini nggak dimasukin. Iya Bu. Ya kan? Nggak fair juga dong sama kalau dana hibah. Investor kan mesti tahu ya, bisnis Anda ini prospeknya gimana, kalau diberikan hibah ini lebih kepada pembukaan outlet ini seperti apa, sehingga beneran ini harus dibantu atau enggak, dan seterusnya. Karena ini specifically, karena ini not bad ini, ya kan, kalau ada fee royalty ini cukup besar ya, cukup bagus lah gitu ya. Terus yang lainnya ini dalam membuat pitch deck ini membuat grafik yang ini nggak jelas nih. Yang bikin bingung Bu Antarina adalah informasi detail di deck tersebut tuh kurang detail. Ini apa, ini bagiannya mana aja gitu kan. Aku belum sempat untuk detailin itu, jadi ya akhirnya kena bentur tuh gitu. Oke, Haidar, saya suka dengan opening kamu ya, cerita tentang pacar. That's very good opening untuk presentasi, untuk pitching. Dan timing juga pas. Saya cuma pengen tanya tuh, mungkin ngulangin aja, what is your end game ya? Kepengennya apa? IPO kah atau apakah? IPO Pak. IPO. Di tahun keberapa? Kita pengen 5 tahun dari sekarang sih Pak sebenarnya. 5 tahun dari sekarang. Oke, kamu sudah tahu strategi IPO ya? Kan harus meningkatkan valuasi. Benar Pak. Saya lihat di timmu kan nggak ada CFO nih. Benar Pak. Bahaya tuh kalau kamu punya mimpi untuk IPO. Pak Helmi tahu bahwa di tim kita nggak ada CFO, dan Pak Helmi tahu bahwa kapabilitas saya di finance itu juga nggak bagus gitu kan. Jadi penekanannya di situ dari Pak Helmi, untuk kamu bisa lebih besar lagi kamu harus punya finance gitu kan. Sebenarnya itu salah satu hal juga yang saya ikut di DSC ya. Kalau kita sering dengar omongannya Pak Helmi bahwa relasi itu sesuatu yang besar gitu kan, yang jangka panjang gitu kan. Kita emang lagi mencari CFO kita sih. Gimana kita biar kita semua langkah-langkah kita itu juga bisa didasarin detail dari sisi finance ya. Ya belajar bikin deck yang baik. Itu ada beberapa orang yang bagus banget decknya. Dan angka-angka tadi dikritik oleh Bu Antarina tidak terlalu bisa menerangkan. Kamu harus jelas tuh. Karena kan biar investor begitu baca tuh nggak perlu nanya. Ini angka tahun berapa ya? Kejawab tuh. Oke, terima kasih. Terima kasih selamat. semuanya. Terima kasih semuanya. Masuk ke Dekom itu kan gimana pun kita udah ketemu berapa kali, tetap aja rasanya tuh deg-degan banget ya. Kayak nggak tahu sih, grogi semuanya. Jadi bisa masuk ke sana dan akhirnya keluar gitu kan dengan selamat gitu kan, itu rasanya lega banget tuh. Alhamdulillah akhirnya lega. Dan setelah ini ya mereka akan menjawab tantangan final question dari Dewan Komisioner untuk menentukan siapa yang beruntung mendapatkan hibah modal dan siapa akan menjadi peserta terbaik, challenger terbaik, dan berbagai penghargaan yang lain. Menarik.